Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Syahrini Dewi Setia, SPD, CGP Angkatan 6 Kabupaten Kerawang. Koneksi antar materi, modul 1.4 budaya positif. Koneksi antar materi selalu dikaitkan dengan filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mewujudkan semua itu, perlu ditanamkan budaya positif di lingkungan sekolah sehingga siswa merasa aman dan nyaman dalam mewujudkan merdeka belajar. Nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Perannya guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, seorang guru penggerak dapat menjalankan perannya dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nilai dan peran guru penggerak sejatinya dapat memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menggali potensi murid yang dimiliki. Visi guru penggerak adalah perubahan positif di lingkungan sekolah. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif model Bagja. Budaya positif akan muncul pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif, akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid ketika pembelajaran berlangsung, dan mampu mendorong untuk murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, di sini peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah sebagai pemberi contoh atau panutan untuk memotivasi rekan sejawat dan anak didik agar memiliki budaya positif. Pendekatan kepada siswa seperti penerapan restitusi sangat dibutuhkan agar siswa tidak merasa seperti terdakwa dan lebih kooperatif untuk bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Nah, di sini pemahaman mengenai konsep dan hal menarik di luar dugaan, yaitu pertama disiplin positif. Maksudnya, suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi. Yang kedua, yaitu posisi kontrol, yaitu penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, memantau, dan manajer. Yang ketiga, segitiga restitusi. Yang keempat, teori kontrol. Setiap perspektif yang membahas pengendalian tingkah laku manusia dan kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan psikologis, keamanan, cinta harga diri, dan aktualisasi diri. Di sini menarik terjadi ketika praktik segitiga restitusi dengan siswa secara sadar dan tanpa paksaan dan tekanan. Siswa mengakui kesalahannya dan membuat kesepakatannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif, yaitu mampu menahan diri dalam menghadapi siswa yang tidak mematuhi kedisiplinan dan mencoba memposisikan diri saya sebagai mereka dengan memahami motivasi yang timbul dan mendorongnya mengubah perilaku negatif menjadi budaya yang positif. Pengalaman yang pernah dialami terkait penerapan konsep inti dalam modul ini yaitu memposisikan diri dalam posisi kontrol guru yang tepat
dalam penyelesaian konflik antar siswa adalah sebuah konflik antar siswa adalah sebagai hal yang menarik, terlebih jika harus mengaplikasikan segitiga restitusi dengan mereka, di mana saya sebagai guru harus membuat mereka sadar dan bertanggung jawab tanpa paksaan dan tekanan. Perasaan apakah yang dialami ketika mengalami hal tersebut? Yaitu perasaan utama yang muncul adalah sebuah kebanggaan bahwa saya bisa mengesampingkan emosi dan menjadi bijaksana dalam menyelesaikan konflik. Hal apa sajakah yang sudah baik? Hal apa sajakah yang perlu dibaiki? Yaitu hal yang sudah baik adalah terbentuknya kesepakatan kelas dan keyakinan pada diri siswa. Hal yang perlu diperbaiki adalah pengendalian pola pikir. Sebelum mempelajari modul posisi manakah yang sering dipakai, setelah mempelajari modul posisi manakah yang sering dipakai, bagaimana perasaan dan perbedaannya. Yaitu saya sering berada di posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih sering berada di posisi teman dan manajer. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan tidak membuang energi karena emosi. Sebelum mempelajari modul, pernahkah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Dalam keseluruhan utuh dalam sebuah segitiga restitusi belum pernah, tetapi secara parsial sering, terutama di bagian validasi tindakan dan menanyakan. Hal lain yang menurut saya penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif yaitu komunikasi dan kolaborasi antar warga sekolah untuk konsekuen dan menjadi panutan dalam penerapan budaya positif, baik di kelas maupun di sekolah. Nah, disinilah rancangan tindakan untuk aksi nyata. Salam bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.